Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Baiklah, dari sekelumit video yang sudah saya paparkan sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana jika kasus atau permasalahan tadi yang ada pada video tadi terjadi juga pada sekolah kita, terjadi di kelas kita? Seharusnya kita berpikir, apakah sudah benar yang kita lakukan sebagai seorang guru? Jika tadi guru tersebut adalah kita, apakah kita sudah mampu, sudah berhasil untuk menumbuhkan budaya positif kepada siswa? Ataukah malah sebaliknya, yang akan kita hasilkan justru adalah sesuatu yang dapat membuat siswa menjadi marah atau justru malah memberikan dampak atau akibat yang tidak baik bagi kejiwaan mereka? Baiklah, untuk lebih mengenal, lebih mengerti tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif, mari kita simak paparan berikutnya.
teman-teman sekarang berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, yes. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, sehat semua ya. Alhamdulillah. Masih semangat hari ini? Masih. Coba Bu Guru pengen tahu semangatnya kalian hari ini. Mana semangatku? Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik. Hari ini sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini berarti apa-apa yang harus dan yang akan kita laksanakan selama kalian belajar di sekolah bersama Bu Guru dan teman-teman kalian. Ya, bagaimana kesepakatan kelas itu? Jadi, kalian akan menuliskan ya, setelah ini Bu Guru akan membagikan post-it kepada kalian. Kalian tulis apa yang ingin kalian lakukan, apa yang seharusnya kalian dan teman kalian lakukan. Bu Guru juga yang harus kita lakukan bersama-sama saat kita berada di kelas maupun di sekolah ya, pada jam sekolah tentunya ya. Paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan post-it dulu ya. Setelah itu nanti silakan kalian tuliskan satu kesepakatan kelas yang ingin kalian sepakati bersama nanti di sini bersama Bu Guru dan teman-teman ya. Baik. Yang sudah selesai silahkan ditempelkan di depan. Di sini. Yang sudah silahkan ditempel di depan.
terima kasih sudah menuliskan kesepakatan kelas. Sekarang kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan sehingga nanti menjadi kesepakatan kelas yang bersama. Coba aku pingin teman-teman mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Oke, ini berarti berkaitan dengan kegiatan saat pelajaran. Saat pelajaran sebaiknya kita harus mendengar bu guru. Baik, sama. Yang sama dikelompokkan jadi satu sama bu guru ya. Izin ke bu guru jika mau buang air. Oke. Aku mau bermain bersama teman-teman dan bu guru. Beda ya. Mengerjakan PR dari guru. Baik. Gotong royong bersama. Berarti berkaitan dengan kegiatan bersama ya. Nih, mengerjakan PR tepat waktu. Bagus. Saya mengerjakan PR dari bulan karena bulan bisa mengajarkan saya. Oke. Tidak terlambat datang ke sekolah. Ini berarti masuk ke kedisiplinan ya. Udah deh. Saat belajar harus mendengarkan. Kalau mau ke kamar mandi izin. Oke. Izin ke kamar mandi tadi. Aku ingin mematuhi aturan. Tidak berbicara saat guru. Ini berarti bersamaan dengan yang mana? Yang mendengarkan tadi ya. Ini oke. Tidak berbicara saat pelajaran. Berarti di sini ya. Tidak boleh terlambat. Nah, ini ada yang di sini tadi. Sama. Menjaga ketertiban. Berarti masuk di sini ya. Ketertiban ini bisa masuk di sini atau sini. Oke. Tidak boleh datang terlambat. Baik. Tidak boleh datang terlambat. Mematuhi peraturan. Nah, di sini ada lagi temannya. Kalau ada yang berbicara harus berdiri. Berarti di sini ya, tidak berbicara ya. Tidak boleh berbicara sama. Kemudian mengerjakan PR, tidak boleh berbicara. Baik, di sini mana tadi? Oke. Membaca buku sesuai jadwal, berarti dengan belajar ya. Kemudian menjaga ketertiban. Mana tadi? Oh, di sini. Kita ingin semua kalau jam pelajaran harus diam dan tertib. Baik, bu guru tulis di sini. Kemudian saat dimulai pelajarannya kita harus diam. Oke. Kita tidak boleh datang terlambat. Baik. Baik, di sini sudah ada berapa kelompok ini? 6 kelompok ya. Baik. 6 kelompok yang sudah bu guru kelompokkan dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat tadi. Sekarang bu guru boleh tuliskan di depan. Nah, baik, sekarang yang pertama di sini ada aku ingin mematuhi aturan dan mematuhi peraturan. Baik. Yang pertama bu guru tuliskan di sini mematuhi peraturan. Peraturan di sekolah itu kan ada banyak sekali ya. Termasuk apa kira-kira yang masuk di peraturan? Kalau datang tidak boleh terlambat, apalagi ke sekolah harus menggunakan seragam lengkap ya. Apalagi yang termasuk peraturan, membuang sampah di tempatnya. Oke, ini mematuhi peraturan, berarti masuk di semua ya. Berarti ini yang tidak terlambat datang ke sekolah ini berarti masuk di sini ya. Baik. Oke, berarti yang ini sudah. Sekarang kita ke kelompok yang ketiga.
Di sini aku ingin mendengarkan guru. Teman-teman mendengarkan guru. Nah, tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak berbicara. Kalau ada yang berbicara, nah, harus diam dan tertib. Baik, berarti ini berkaitan dengan disiplin atau menjaga ketertiban saat berada di kelas. Berarti Bu Guru tulis. Tertib dan disiplin saat belajar di kelas. Oke, sekarang yang berikutnya di sini izin jika mau buang air, izin mendengarkan kalau mau. Kalau mau keluar, intinya kalau mau keluar harus izin. Oke, berarti apa ini? Meminta izin kepada guru. Apa? Saat apa? Apa saat ke kamar mandi saja? Saat keluar kelas, keluar kelas atau sekolah. Ya, jadi bukan hanya ke kamar mandi. Kalian mau keluar sekolah atau keluar dari kelas, kalian harus izin dulu ya. Kemudian di sini mengerjakan PR tepat waktu. Nah, baik, kita masuk nomor 4. Apa berarti? Apakah hanya PR saja yang harus dikerjakan? Apa? Tugas juga ya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti ini saat di kelas maupun di rumah. Kemudian bergotong royong dan membawa buku sesuai jadwal. Oke, berarti kalau membawa buku sesuai jadwal itu apa maksudnya? Disiplin dengan alat tulis. Disiplin dan bertanggung jawab. Dengan alat tulis ya. Terakhir apa tadi? Bergotong royong. Saling bergotong royong berarti apa? Saling bekerja sama. Kalau bekerja sama ini dalam hal apa anak-anak? Saat bekerja kelompok, apalagi? Piket, ya? Apalagi? Mau membuang sampah kalau ada yang banyak. Sudah? Ya, segala macam kegiatan yang dilakukan bersama-sama harus dilakukan secara bekerja sama. Oke? Sekarang coba kita baca bersama-sama kesepakatan kelasnya. Yang pertama, ya, yang kedua, tertib dan disiplin saat belajar di kelas. Ya. Meminta izin kepada guru saat keluar kelas atau sekolah. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. 5. Disiplin dan bertanggung jawab dengan Alat tulis. 6. Saling bekerja sama. baik. Itu tadi adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya, dengan harapan setelah kesepakatan kelas ini kalian ya, kita semua bisa memiliki keyakinan diri. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa kita harus bisa melaksanakan dan mematuhi kesepakatan kelas itu bersama-sama. Bukan hanya kalian,
tapi bu guru pun yang ada di kelas juga harus mengikuti kesepakatan kelas tadi ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, berarti keyakinan kelas yang harus kita buat sekarang berarti apa anak-anak? Kita harus bisa melaksanakan kesepakatan kelas bersama-sama dengan baik. Nah, kalau keyakinan kelas kita ini, keyakinan diri kalian sudah kuat dan kalian mampu melaksanakan kesepakatan kelas bersama-sama, insya Allah kegiatan di kelas ini pasti bisa berjalan dengan baik. Kita melaksanakan, sudah membuat kesepakatan kelas bersama dan kalian sudah menanamkan keyakinan pada diri kalian bahwa kesepakatan kelas ini harus kita taati dan kita laksanakan bersama-sama saat kita berada di kelas maupun di sekolah. Apakah di rumah tidak bisa kita laksanakan? Bisa. Kita harus melaksanakannya dimanapun kita berada, karena itu sudah bisa menumbuhkan budaya positif yang sangat baik untuk kalian. Baik. Sekarang sudah siap untuk melaksanakan pelajaran? Sudah siap? Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk ber. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, oke, sekarang silakan dikeluarkan buku temanya. Restitusi yang harus kita gunakan? Restitusi memiliki kelebihan dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni dapat menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, mendorong disiplin positif, masalah terpecahkan, anak semakin paham akan kontrol diri, dan semakin bersemangat untuk memperbaiki diri. Sedangkan langkah-langkah restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas, guru bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian, guru menggali apa alasan utama siswa atas perilaku tersebut dan menanyakan keyakinan bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal.
Coba dulu tanya kemarin itu buku itu dibilangnya apa sih sama temen-temennya. Tanya kemarin ada yang lagi tangkap. Iya. Kemarin habis bertengkar. Apa? Kenapa emangnya kemarin? Hah? Kalau kata saya gitu. Dilerai sama temennya kemarin, apa kalian terus selesai? Enggak. Sampai itu kalau bertukar itu ya. Kalau bertukar itu kayak gitu ya. Guru dulu itu apa namanya? Ya pernah sih waktu masih sekolah, sampai itu sama temannya guru. Nah pas itu belain sih. Belain kakaknya bu guru, soalnya kakaknya bu guru dibully. Terus kakaknya bu guru orangnya pendiam. Akhirnya bu guru ajak tengkar itu, akhirnya tak pukul duluan. Malah bu guru ambil batu, dia dilempar sama bu guru. Dilempar sama bu guru.
Dari contoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan restitusi dalam pemecahan permasalahan, kita bisa mengajarkan kepada murid untuk bisa mencari solusi dalam permasalahan mereka dan juga membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani. Saya adalah salah satu wali murid dari putri saya yang bernama Aprodita. Kebetulan anak saya selama kelas 3 ini menjadi anak didik dari Ibu Bulan. Dan testimoni saya tentang beliau, Bu Bulan itu menurut saya adalah guru yang inovatif, guru yang disiplin, guru yang bisa mendekati anak-anak yang memiliki berbagai macam karakter dengan cara beliau sendiri. Dan yang pertama, tentang kedisiplinan itu saya sangat respect sekali dengan caranya beliau yang menerapkan adanya punishment and reward, itu sangat bagus, sehingga di sini menjadikan anak-anak untuk memiliki kebiasaan yang baik, disiplin dan tanggung jawab. Karena kalau misalnya anak-anak melakukan suatu kesalahan, tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas, itu pasti ada punishment dari Ibu Bulan. Tapi sebaliknya, ketika anak-anak itu memiliki tanggung jawab, kemudian melakukan kedisiplinan, mentaati peraturan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, yang pasti ada reward dari Ibu Bulan, dan itu membuat anak-anak menjadi senang. Bukan anak-anak aja yang senang, saya sebagai seorang wali murid juga senang banget. Karena apa? Itu sudah membuat saya menjadi tidak heboh lagi gitu loh. Jadi dengan kebiasaan disiplin yang diterapkan oleh Bu Bulan itu, saya hanya melihat, mengawasi anak saya. Jadi dia sudah tahu tanggung jawabnya apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dipersiapkan. Jadi itu sangat membantu sekali, keren banget itu. Kemudian yang kedua, menurut saya Bu Bulan memiliki metode atau cara yang membuat anak-anak itu selalu semangat untuk belajar. Dalam artian begini, misalnya anak-anak dilihat itu sudah mulai bosan gitu, Bu Bulan memiliki cara tersendiri gitu, bagaimana caranya membuat anak-anak menjadi semangat. Contohnya mengajak anak-anak belajar di luar kelas gitu, diajak di taman, tapi tetap dengan belajar. Jadi anak-anak tuh tidak menyadari bahwa dengan bermain dia tetap belajar, mengerjakan tugas seperti biasanya. Itu sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian menurut saya Bu Bulan itu adalah orang yang sangat mencintai anak-anak, sayang sama anak-anak, dan memiliki cara yang keren untuk bisa dekat dengan anak-anak, menjadi seorang guru yang selalu dicintai oleh anak-anak gitu. Pokoknya kadang-kadang Bu Bulan mengalahkan kita sebagai orang tua. Kalau Bu Bulan bilang apa, pasti mereka nurut gitu. Tuh. Tapi itu tadi, kembali lagi dengan kedisiplinannya, saya sangat respect dengan metode itu. Terima kasih Bu Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Kak Dolo, kelas 3A dari SDI NU Lawang. Saya senang diajar Bu Bulan karena cara menerangkan pelajaran sangat jelas dan mudah dimengerti, dan banyak keunikan cara mengajarnya. Salah satunya adalah seringkali di tengah pelajaran ada permainan melatih konsentrasi, dan pelajaran jadi semakin seru. Yang kedua, ada program reward dan punishment. Para siswa semakin bersemangat berkompetisi. Yang ketiga, Bu Bulan suka bernyanyi dan suaranya bagus sekali. Jadi teman-teman di kelas sangat terhibur dan terharu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Maria Safitri. Saya akan berkomentar tentang Bu Bulan. Bu Bulan itu orangnya kreatif, suka mengajarkan kita kreativitas seperti matematika, seperti kreatif membuat prakarya,
ciri-ciri bulan. Bulan itu juga suka berkreatif dengan teman-temanku, nah ini contohnya. Kemarin aku membuat topi dari koran. Nah itu topinya itu digambar-gambar sama bulan, disuruh buat ngehiasin gitu. Terus saya diajarkan bulan tentang berbagi. Saya diajak bermain kreatif seperti tutup mata untuk mencari bola warna biru, merah, dan lain-lain. Terus saya diajari untuk main ular tangga, terus monopoli, dan lain-lain lah, itu semuanya. Jadi Bulan itu guru yang baik. I love you Bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh beberapa budaya positif yang dapat terus kita budayakan dan kita tanamkan pada diri anak saat mereka di sekolah. Yang mana jika dapat tertanam dengan baik dalam diri mereka, insya Allah akan bisa berubah menjadi suatu budaya yang positif. Baiklah, setelah ini mari kita saksikan bagaimana hasil dan kelanjutan dari penanaman budaya positif yang salah dalam video sebelumnya. Selamat menonton! Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua enggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Lebih mamaku. Mamaku suruh Kak jadi insinyur. Tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita mau.
Tidurkanku dalam pelukmu. Dari video yang sudah kita tuntaskan hingga akhir peristiwa tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus tetap mengingat bahwa kita sebagai seorang pendidik memiliki peran sebagai seorang guru yang harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada keinginan kita dan juga keegoisan kita. Walaupun sebetulnya kita memiliki tujuan yang baik, yakni menanamkan budaya positif kepada siswa. Tetapi jika kita salah dalam melaksanakan peran kita tersebut, kita tidak memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam dunia pendidikan, di sekolah maupun di kelas, maka mungkin bukan hanya budaya positif itu hanya terjadi di saat di depan kita, tetapi bisa jadi hal tersebut akan mempengaruhi kejiwaan siswa, dan hal itu tidak akan kita harapkan sama sekali. Ya, baik, dari sini mungkin bisa kita ambil pembelajaran bahwa kita tetap harus ingat dan harus sadar apa nilai yang harus kita laksanakan terkait dengan posisi dan juga terkait dengan peran-peran kita yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Baik, setelah ini silahkan disimak lagi paparan saya tentang berbagi aksi nyata dengan rekan sejawat. Terima kasih. Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara guru, bagaimana tugas guru dalam mendidik siswa dengan benar, mari kita pahami dulu apa atau bagaimana filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan ini menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi untuk menjalankan visi tadi, tidak bisa seorang kepala sekolah itu menjalankan sendiri, atau guru menjalankan sendiri tidak bisa, atau muridnya jalan sendiri tidak bisa. Harus ada kolaborasi, ada sinergi. Nah, dan kalau tidak ada yang itik-itik, kira-kira bisa jalan apa enggak? Enggak bisa. Nah sudah dijawab sama. Untuk
biar tahu bagaimana cara menjalankan visi itu. Dan visi tadi tidak akan berhasil kalau tidak ada kolaborasi dan sinergi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Sudah terjawab, Pak? Terima kasih. Ada yang lain? Sudah ya. Baik, ini sudah slide terakhir dari pemaparan saya tadi. Silakan jenengan tanyakan pada diri jenengan sendiri, kira-kira jenengan mau jadi guru yang seperti ini terus, atau mau melangkah maju, atau berjalan di tempat, atau bagaimana? Pengetahuannya kita, ya. Jadi seperti tadi sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, sebuah visi itu tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak memiliki kolaborasi bersama. Lembaga kita ini adalah milik kita, dan yang bertugas untuk memajukan juga salah satunya adalah kita. Termasuk peran seorang guru itu sangat besar. Karena apa? Karena di situ kita mendidik barang hidup, ya. Yang kita hadapi setiap hari adalah barang hidup, bukan barang mati. Yang mereka itu juga memiliki perasaan seperti kita, memiliki keinginan, ya. Lalu apa peran kita sebagai seorang guru? Mari kita pelajari. Dan di sini saya tulis, let's be a great teacher for a great student. Diartikan bukan Liza? Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Hari ini saya Kepala Sekolah SD Islam NU Lawang ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan program dari pemerintah, yaitu Guru Penggerak. Setelah mengamati, mencermati, dan sedikit mendalami sepak terjang dari Guru Penggerak, saya dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Guru Penggerak memang sangat dibutuhkan jika dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu saat ini maupun di masa yang akan datang. Jika dahulu fungsi dan tugas guru adalah sosok satu leader yang ditakuti, hanya berpusat pada guru segala macam pembelajaran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, apalagi di era globalisasi seperti saat ini, tuntutan pelajaran di masing-masing lembaga harus mengikuti alur perkembangan zaman, sehingga keberadaan Guru Penggerak di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia pendidikan untuk saat ini. Saat ini guru bukanlah guru yang seperti dahulu. Saat ini guru bukan hanya memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi, peserta didik, akan tetapi saat ini guru merupakan sosok seorang teman
memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi peserta didik. Akan tetapi saat ini guru merupakan sosok seorang teman, sosok seseorang yang harus bisa dekat dengan peserta didik, dalam artian keterbukaan atau unek-unek yang ada pada diri peserta didik bisa disampaikan secara friendly, seperti layaknya seorang sahabat, dalam artian sahabat seorang peserta didik terhadap orang tua pendidik dalam hal ini yaitu guru. Sehingga ada satu kenyamanan bagi peserta didik di dalam menyampaikan unek-unek motivasi untuk pembelajaran, untuk mengembangkan pendidikan, ilmu pendidikan yang ada di lembaga pendidikan masing-masing. Guru penggerak merupakan guru yang memang harus banyak berinovasi, harus mempunyai skill dan terampil, sehingga dengan adanya guru penggerak ini diharapkan ke depannya peserta didik bisa mencapai keinginan dalam hal ini pembelajaran ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, sehingga diharapkan dengan adanya guru penggerak ini peserta didik bisa mengikuti alur pembelajaran saat ini maupun di masa yang akan datang. Saya pribadi dengan adanya guru penggerak ini, dengan program adanya guru penggerak ini sangat berterima kasih dan juga mendukung sepenuhnya sepak terjang yang dilakukan oleh guru penggerak di masing-masing lembaga di dunia pendidikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Deva, rekan kerja Bu Elia Prastisi Wulandari. Menurut saya beliau adalah sosok guru yang penuh motivasi, penuh semangat, dan penuh tanggung jawab. Ini adalah sosok yang menggambarkan beliau. Dan menurut saya beliau selalu membawa hawa-hawa energi-energi positif untuk kami para guru. Kita selalu diberi ilmu baru, kita selalu diberi pengetahuan baru. Jadi beliau tidak pelit tentang ilmu. Jadi kami sangat merasakan sangat merasakan energi beliau. Ya. Jadi kita sangat bangga sama Bu Wulan dan kita selalu mendukung apa yang terbaik buat beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Indah Alvina. Saya adalah rekan kerja dari Bu Elia Prastiti Wulandari yang biasanya akrab kami sapa Bu Wulan di SD Islam NU Lawang. Saya sudah berpartner dengan beliau kira-kira selama 3 tahunan lebih. Dan selama 3 tahun itu yang saya rasakan selama berpartner dengan beliau ini orangnya kreatif, suka menerapkan berbagai metode, suka menciptakan berbagai game yang bisa membuat anak-anak tidak bosan dengan pelajaran. Selain itu orangnya juga inovatif, disiplin, sangat disiplin, bahkan beliau sangat tidak suka dengan orang-orang yang tidak disiplin. Apalagi murid-muridnya kalau sampai ada yang tidak disiplin pasti akan diberikan punishment. Dan sebaliknya yang sangat berprestasi atau yang
pada hari itu misalnya ada kelebihan, pasti akan diberi reward oleh beliau. Beliau orangnya sangat suka berbagi, baik dengan murid ataupun dengan rekan kerjanya. Berbagi apapun itu, baik itu berbagi materi ataupun ilmu yang beliau punya. Beliau tidak pelit dengan rekan kerjanya. Beliau selalu setelah mengikuti pelatihan apapun itu selalu mengajarkan kepada teman-temannya, selalu mengajak untuk sama-sama bergerak maju menerapkan ilmu yang sudah beliau dapatkan. Selain itu beliau orangnya tegas dan tidak bosan untuk mencari hal-hal baru, tidak bosan untuk selalu belajar. Padahal menurut saya beliau itu sudah banyak sekali ilmunya, pengalamannya, tapi beliau tidak puas dengan itu semua. Beliau selalu mengikuti program-program yang demi untuk menggali kemampuan dalam diri beliau. Apalagi setelah mengikuti program guru penggerak ini, beliau semakin semangat untuk berbagi apa yang beliau dapatkan dari guru penggerak. Beliau selalu memberitahu kepada kami rekan kerjanya bagaimana cara menangani murid yang baik, bagaimana cara menyampaikan materi agar tidak membosankan, dan banyak sekali yang beliau bagikan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.